Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Tower Heist. Film ini rilis tahun 2011, bercerita tentang balas dendam karyawan karena ditipu oleh atasannya sendiri. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, seorang pria bernama Joe sedang menyiapkan sarapan sambil mendengarkan berita. Di sisi lain, pria ini adalah Arthur. Dia selesai berenang di kolam renang pribadinya di atap gedung. Setelah itu, kebiasaan Arthur membuka catur online dan bertanding melawan Josh. Josh memiliki tetangga bernama Slide. Dia selalu membuli Josh jika Josh berangkat kerja lewat depan rumahnya. Namun Josh tidak pernah memperdulikan apa yang Slide katakan. Arthur adalah pemilik The Tower, salah satu apartemen terelit di New York. Dan Josh adalah manajer yang bekerja di perusahaan Arthur. Pagi itu Arthur mengatakan bahwa dirinya akan membuka hotel baru. Dan Arthur berencana untuk menjadikan Josh sebagai manajer baru di sana. Josh tidak menolak tawaran tersebut. Josh merupakan manajer yang sangat dihormati oleh semua bawahannya. Mereka semua nyaman bekerja di bawah aturan Josh. Seorang staf bernama Odessa mengatakan ke Josh bahwa visa kerjanya sudah hampir kadaluarsa. Odessa meminta Josh mencarikan suami untuknya sebelum polisi melemparnya keluar dari negara ini. Pria ini adalah Simon, atasan Josh. Dia meminta Josh untuk mencari Charlie dan menyuruhnya datang ke ruang kerjanya. Josh menemui staf yang bernama Lovenko. Dia merupakan mahasiswa hukum yang sedang magang di tempat ini. Lalu tiba-tiba Josh mendengar suara mendenging seperti HP yang bergetar. Josh menyuruh semuanya untuk diam dan mencari sumber suara tersebut. Salah seorang staf bernama Enric mengaku bahwa itu suara ponselnya. Ternyata Enric adalah pegawai baru yang baru masuk hari ini. Josh memberitahu bahwa harga rata-rata apartemen di sini sekitar 5,6 juta dolar dan merupakan salah satu real estate termahal di Amerika. Mereka sebenarnya tidak membeli apartemen, namun mereka membeli karyawan. Peraturan di sini tidak boleh membawa HP saat bekerja apapun alasannya. Josh juga dikenal oleh seluruh penghuni apartemen. Bahkan Josh tahu semua rahasia dan kebiasaan mereka masing-masing. Pria ini adalah Lester, penjaga pintu yang sudah puluhan tahun bekerja di tempat itu. Josh bertemu dengan salah satu penghuni apartemen yang sedang bersama selingkuhannya. Josh memberitahu bahwa istrinya akan datang hari ini. Pria itu berterima kasih karena sudah diingatkan. Peraturan berikutnya yang Josh katakan ke Enric, dalam The Tower semua karyawan tidak boleh menerima tips. Pria ini adalah penjaga lobi yang bernama Charlie. Charlie menikah dengan adik Josh dan Josh lah yang membawanya bekerja di tempat ini. Charlie mengatakan bahwa saat ini istrinya sedang hamil. Simon mengatakan ke Josh bahwa salah satu penghuni bernama Fitz tidak mau pergi dari apartemen. Dan Simon meminta Josh mengurusnya. Karena selama ini kita tidak pernah melakukan pengusiran secara paksa. Lalu Josh mendatangi kamar Fitz untuk menanyakan hal ini. Josh mengatakan bahwa saat ini apartemen ini milik bank. Dan bank meminta Fitz mengkosongkan apartemen ini karena pihak bank akan datang ke sini besok. Fitz mengatakan sudah tidak memiliki apa-apa lagi dan tidak punya tempat tinggal jika harus diusir dari tempat ini. Josh akan memberikan waktu untuk Fitz mencari tempat tinggal baru. Besok Josh akan mencegah pihak bank datang ke sini untuk beberapa saat. Di lobi Enric memanggil Josh. Dia sedang bersama Arthur. Josh meminta maaf ke Arthur dan mengenalkan bahwa Eric adalah operator lift baru. Nah, Enric baru sadar ternyata orang yang diajak bercanda dari tadi adalah pemilik The Tower. Josh memperingatkan Enric agar menjaga sikap. Namun karena kekocakan Enric, Arthur menerima Enric bekerja di sini. Saat kembali dari bekerja, Lester mengatakan ke Josh bahwa tahun ini adalah tahun terakhirnya untuk bekerja. Lester sudah mengumpulkan cukup uang untuk pensiun dan akan menikmati masa pensiunnya bersama istrinya. Keesokan harinya saat Josh berangkat kerja, dia melewati rumah Slide.
di mana Josh mendapati Slade sedang bertengkar dengan istrinya, dan istrinya pergi meninggalkan rumah. Di jam 9 pagi, Josh bertanya ke Lester kenapa mobil Arthur masih ada di sini. Apakah Arthur tidak pergi? Lester tidak tahu akan hal itu, kemungkinan Arthur sakit. Lalu Josh melihat sebuah mobil mencurigakan di depan The Tower. Beberapa orang berkacamata hitam keluar dari mobil itu, lalu Josh meminta Lester mengunci semua gedung. Kemungkinan mereka akan melakukan perampokan di The Tower. Slowly lock the door and clear the lobby. Lock it down. Code black. Code black. Let me see the outside of the building. I think where'd they go? Let me see the garage. Why is Stillman here? Laundry pickup was. Josh datang ke ruang kendali dan melihat CCTV. Di garasi, Josh mendapati Arthur diculik menggunakan mobil van. Kidnapping. Code black, man. Shoot the tires. Taser. FBI menghentikan mobil itu dan menangkap Arthur. Josh mengatakan ke FBI yang bernama Claire bahwa Arthur adalah korban penculikan. Namun Claire mengatakan bahwa ini bukanlah penculikan, tapi Arthur berusaha melarikan diri. Hal ini membuat Josh benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Raja Wall Street Arthur terlibat dalam kasus penipuan dan saat ini Arthur akan dituntut oleh beberapa pihak. Perintah pembekuan aset juga sudah dikeluarkan. Beberapa waktu kemudian Josh mengumpulkan semua anak buahnya dan memberitahukan tentang hal ini. Mereka semua gelisah karena menara tower juga akan disita oleh pemerintah, sehingga mereka akan dipecat dan menganggur. Josh mengatakan bahwa ternyata Arthur adalah seorang penipu investasi. Salah satu staf bertanya, apa impact yang akan kita dapat? Josh mengatakan selama 6 tahun terakhir Arthur sudah menjadi anggota dewan di The Tower. Beberapa tahun yang lalu, di salah satu rapat, dia menawarkan bantuan untuk membuat jaminan pensiun ke seluruh karyawan. Dan Arthur lah yang mengurus dana pensiun kita semua. Yang artinya saat ini dana pensiun kita bisa dibilang lenyap. Seorang staf bertanya siapa yang mengusulkan dana pensiun. Josh dengan perasaan menyesal mengatakan dirinya. Josh berniat baik untuk masa depan karyawan. Namun Josh tidak tahu jika akan terjadi seperti ini. Semua yang berinvestasi pada Arthur uangnya musnah. Enric mendengar berita bahwa FBI hanya menemukan uang Arthur sebesar $600. Lalu di mana uang yang Arthur gelapkan? Josh tidak tahu saat ini. Josh bingung harus berbuat apa. Odessa mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta Josh untuk membuatkan akun dana pensiun. Hal ini membuat Josh benar-benar merasa sangat bersalah. Karena Josh lah uang mereka hilang digelapkan oleh Arthur. Odessa bertanya apakah uang Josh juga diambil oleh Arthur. Josh mengatakan benar, semuanya diambil olehnya. Hakim federal telah merilis uang jaminan Arthur sebesar $10 juta. Dengan syarat Arthur akan ditahan di penthouse miliknya dan tidak boleh meninggalkan tempat itu. Claire menegaskan ke Arthur dia tidak bisa meninggalkan tempat ini walaupun itu hanya untuk berenang. Arthur akan tetap berada di dalam penthouse. Jika Arthur melanggar, maka Claire akan menyerahkan ke penjara federal. Claire juga meminta Josh sebagai manajer mentaati aturan ini. Lalu Claire melihat sebuah Ferrari berada di dalam penthouse. Arthur memberitahu bahwa itu adalah Ferrari 250 GT Lusso buatan tahun 63. Dan mobil ini pernah dikendarai oleh Steve McQueen. Dulu ini adalah mobil kesayangan McQueen, namun saat ini menjadi kesayangan Arthur. Claire bertanya bagaimana mobil ini bisa naik ke atas. Arthur mengatakan mobil ini dibawa ke atas secara terpisah dan dirakit di tempat ini. Arthur membelinya $1 juta 10 tahun yang lalu. Namun saat ini berapapun ditawar Arthur tidak akan memberikannya. Mendengar kesombongan Arthur, Claire benar-benar sangat muak. Arthur menikmati kemewahan ini dengan uang hasil menipunya. Claire mengatakan mobil ini akan menjadi sitaan federal. Namun Arthur menegaskan itu jika Arthur ditetapkan bersalah. Jika tidak, maka Arthur akan bebas. Tidak ada satupun barang miliknya yang akan disita. Lalu Arthur memerintahkan Josh untuk mengawasi makanannya. Josh bertanggung jawab untuk hal itu. Saat di lift, Claire bertanya ke Josh, kenapa Josh sangat patuh dengan orang seperti Arthur. Dia sudah menipu semua karyawan di tempat ini dan menipu banyak investor. Claire mengira Josh tidak memiliki nyali. Josh menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas. Whatever.
I'm just saying that everyone who works, Well, maybe next time. Today I chose to do my job. just the most guys from your, And most girls from Forest. this is where most like the garbage. Be getting the money back. Josh bertanya kapan kira-kira FBI akan mendapatkan uangnya kembali. Claire mengatakan dirinya tidak bisa membahas hal ini dengan Josh. Josh hanya ingin tahu, karena Josh bingung bagaimana harus bicara ke bawahannya tentang semua ini. Saat pulang, Josh melihat Sly dibawa oleh polisi karena kasus pencurian. Di stasiun kereta, Lester benar-benar putus asa. Di akhir masa kerja dan rencananya pensiun benar-benar berantakan. Lalu Lester memutuskan untuk melakukan aksi bunuh diri di stasiun. Beberapa waktu kemudian, Josh mendapat telepon yang mengatakan bahwa Lester berada di rumah sakit. Josh ke rumah sakit, Charlie mengatakan bahwa Lester depresi dan mencoba melompat ke rel kereta api. Namun untungnya ada penjaga stasiun yang melihat hal ini dan segera menarik Lester. Lester menceritakan apa yang sebenarnya dia alami. Lester telah memberikan semua uangnya ke Arthur. Lester meminta Arthur menginvestasikannya. 2 bulan yang lalu Lester memberikan semua tabungannya ke Arthur dan uang itu Lester kumpulkan hampir 27 tahun bekerja untuk masa pensiunnya. Maka dari itu Lester benar-benar putus asa. Mendengar hal ini Josh benar-benar sangat marah. Dia datang ke tower dan akan menemui Arthur. Di lift Josh bertemu dengan Fitz. Dia mengatakan bahwa pagi ini Fitz diusir dari The Tower. Istri dan anaknya sudah pergi dan saat ini istrinya meminta cerai ke Fitz. Josh mendatangi Arthur dengan nada bicara yang sudah tidak ramah lagi sob. Dia benar-benar marah karena Arthur menggelapkan uang Lester. Dia menabung selama 27 tahun, apakah Arthur tidak berpikir tentang hal itu? Arthur dengan santainya mengatakan bahwa investasi bukanlah hal yang jelas. Kehilangan uang adalah sebuah resiko. Charlie juga mengatakan bahwa beberapa waktu sebelumnya Lester mencoba bunuh diri karena hal ini. Namun respon Arthur benar-benar biasa saja. Karena kemarahan Josh sudah memuncak, dia mengambil stick golf merusak mobil kesayangan Arthur. Lying to you. Christ's sake, thing you can't undo. Investing money doesn't always pay. Joe, do you care? Come on. No, really. Of course I feel badly. Car is irreparable. Doormen, new ones of those. All new doormen coming off the. Damn it, stop it. Here you go. John, want me to come work for you? Steal me away to say I'm ready to rock. Let me have a swing at that shit. Nobody touched. You think Steve what? Today? Oh! Whoops! Josh, aren't you freaking... Simon marah dengan apa yang dilakukan oleh Josh, dan Simon memecat mereka bertiga. Simon juga menegaskan bahwa Arthur akan menuntut Josh atas perbuatan ini. Charlie sedikit kecewa dengan keputusan ini. Istrinya sebentar lagi akan melahirkan, namun Charlie harus dipecat dari pekerjaan. Josh mencoba meminta maaf, namun Charlie tidak mau banyak bicara. Beberapa waktu kemudian Josh menemui Claire di sebuah bar. Josh memberikan catatan tentang keseharian Arthur. Namun Claire mengatakan bahwa FBI sudah memiliki ini semua. Hal ini semakin membuat Josh kecewa. Josh mengatakan dirinya hanya ingin membantu agar FBI cepat menemukan uang Arthur dan bisa dikembalikan ke semua karyawan The Tower. Karena tidak ingin Josh kecewa, Claire mengajak Josh untuk mabuk sob. Mereka ngobrol panjang lebar. Hingga di satu momen Claire berterus terang bahwa FBI sampai saat ini belum menemukan uang Arthur. FBI yakin Arthur menyimpan uangnya di suatu tempat. Namun FBI belum bisa menemukannya. Arthur mengkosongkan rekening banknya 3 bulan yang lalu sebesar 20 juta dolar. Saat FBI menangkapnya, uang itu tidak ditemukan. Claire meminta Josh untuk bersabar. Namun Josh menegaskan bersabar bukan gayanya. Claire memberi saran ke Josh jika Josh tidak bisa menunggu, maka Josh bisa menggunakan cara lama. Ambil senjata, kumpulkan orang, dan serang istananya. Claire juga memberitahu bahwa Josh melanggar hukum federal. Josh menyerang Arthur dan merusak Ferrari miliknya. Josh mengatakan tidak peduli dengan hal itu. Setelah itu Josh datang ke tower. Namun penjaga menghentikannya karena Josh sudah tidak boleh masuk ke tempat ini. Josh tahu rahasia penjaga dan mengatakan jika Josh tidak boleh masuk, maka Josh akan mengatakan ke istrinya bahwa penjaga pernah tidur dengan perempuan lain. Lalu Josh diperbolehkan masuk ke kantor hanya untuk beberapa menit. Josh mencari jadwal milik Arthur yang dulu dia catat. Josh mendapati Arthur pernah membeli sebuah brankas. Lalu Josh pergi ke toko tersebut. Dia diam-diam mengamati brankas itu dan Josh memiliki sebuah rencana.
Josh mendatangi Henrik yang saat ini bekerja di restoran menjual burger. Lalu Josh mendatangi Fitz di sebuah motel. Josh juga mendatangi Charlie yang saat ini bekerja menjadi penjaga taman bermain. Mereka berkumpul, Josh memberitahu rencananya ke mereka bertiga bahwa Josh akan merampok uang 20 juta dolar milik Arthur. Dan Josh tahu di mana Arthur menyimpan uangnya. Di kamar apartemen Arthur ada dinding di tengah. Menurut informasi FBI, Arthur menarik seluruh uangnya sebesar 20 juta dolar. Dan saat pemeriksaan, FBI tidak menemukan brankas tersebut. Arthur yakin brankas itu disembunyikan di balik tembok kamar apartemennya. Fitz bertanya dari mana Josh tahu brankas itu ada di balik tembok. Josh mengatakan di tahun 2003 Arthur merombak kamarnya dan menghabiskan uang 10 juta dolar. Namun hanya satu yang tidak dibongkar, yaitu tembok yang berada di tengah. Charlie awalnya tidak mau karena dirinya bukanlah perampok. Charlie hanya bisa bekerja sesuai kemampuannya. Josh menegaskan bahwa ini bukan hanya untuk kita, namun untuk semua karyawan yang menjadi korban Arthur. Josh juga memberitahu bahwa kita sudah lama kerja di tower. Kita semua tahu rutinitas dan kode keamanan di sana. Kita memang tidak diperbolehkan masuk, namun kita bisa masuk. Akhirnya mereka semua sepakat untuk merampok uang Arthur. Lalu Charlie bertanya siapa yang akan mencurinya. Apakah dari kita ada yang memiliki pengalaman mencuri? Josh mengatakan dirinya memiliki seorang kenalan pencuri. Di sebuah penjara, Slade dibebaskan karena ada yang menjaminya. Saat keluar, Slade bertemu dengan Josh. Slade bertanya kenapa Josh menjaminya. Josh memberitahu bahwa dirinya membutuhkan bantuan Slade untuk merampok. Alright, what's going on? Some kind of police undercover shit? Or did you brought me out here for some kind of what the hell we doing out here, man? I'm Josh Kovacs. I need some help with something. I thought. I see you walking by every now and then, walking by. You don't remember 19? How am I supposed to remember some shit? Come on. And you call me down there one more time, I will. Davey and Goliath? Remember that kid came over and he I do remember you. Seizure boy that was having them seizures all the Throat. I remember you would start foaming up all crooked. No. It was very scary. Mereka berdebat panjang dan ternyata Slade adalah teman masa kecil Josh. Namun mereka berdua tidak akur. Slade selalu mengejek Josh, anak Cooper. Mendengar 20 juta dolar, Slade tidak banyak bicara, dia langsung setuju. Di sebuah mall, Charlie dan kawan-kawan sudah menunggu Josh. Josh datang mengenalkan Slade ke teman-temannya. Slade hanya tertawa melihat kelompok yang akan melakukan aksi perampokan ini. Slade dengan tegas mengatakan bahwa kalian tidak cocok untuk melakukan pekerjaan ini. Slade tidak mau melanjutkan rencana, namun Josh meminta Slade untuk mencoba. Mereka adalah orang-orang yang kenal dengan medan yang akan kita lalui. Lalu Slade ingin tahu kemampuan mereka dalam mencuri. Slade menyuruh mereka untuk mencuri dalam mall sebanyak 50.000 dolar dalam waktu 10 menit. Jika berhasil, Slade akan ikut bergabung. Namun jika gagal, Slade tidak mau berada di tempat ini. Slade juga menyita dompet mereka, karena Slade tidak mau mereka membeli barang dan mengaku mencuri. This is a part of our Oh. no. Very pretty Bella. Yes, several. They feel a little tight. Setelah beberapa waktu mereka kembali dengan barang curiannya. Charlie mencuri anting, Henrik mencuri sepatu Nike, Fitz mencuri kemeja, dan Josh mencuri celana dalam perempuan. Setelah melihat mereka bisa mencuri, Slade akhirnya ikut bergabung. Henrik mengatakan bahwa dirinya sudah membuktikan bisa mencuri. Sekarang giliran Slade yang membuktikannya. Lalu Slade bilang bahwa Slade sudah mencuri 200 dolar ketika kalian pergi dari sini. Slade juga mengingatkan agar jangan pernah menyerahkan dompet kepada seorang pencuri. Keesokan harinya, Slade mengumpulkan mereka ke sebuah atap apartemen. Mereka berempat dilarang mengenakan jaket padahal kondisinya sangat dingin. Slade menguji mereka untuk membuka pintu dengan sebuah jarum. Jika mereka gagal, maka mereka akan kedinginan di atas gedung. This your punk ass, Bobby. Take it. You unlock the door, I'm gonna freeze to death. I'm gonna be inside having. Who's Rita? To get in the building, we have to send 6 doormen who work in rotating shifts. Josh menjelaskan bahwa saat kita masuk, kita akan menghadapi 4 petugas keamanan. Jika berhasil melewatinya, maka kita akan pergi menuju lift. Lalu mereka mulai mengintai dan mencatat rutinitas yang ada di depan The Tower. Mereka makan di sebuah gedung seberang tower, namun mereka tidak membawa uang yang cukup karena makanan di situ sangat mahal.
Sambil mengeluarkan kecoa, Slade mengatakan bahwa hari ini Slade yang akan membayar makanannya. Henrik akan bertugas masuk ke ruang elektronik dan mengendalikan lift. Pete bertanya, andai saja kita mendapat uangnya, apa yang kita lakukan untuk menyembunyikan uang itu? Josh mengatakan Slade akan menyimpannya sampai semua aman, karena Slade satu-satunya yang tidak ada hubungannya dengan The Tower. Mereka semua tidak mau karena Slade tidak bisa dipercaya. Mendengar hal ini, Slade marah dan mengeluarkan pistol mengancam Henrik. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara ketuk pintu. Ternyata Claire bersama 2 polisi mendatangi Josh. Mereka kelabakan mengira polisi tahu rencana mereka sob. Claire memberitahu bahwa Arthur akan keluar. Hakim membatalkan kasusnya minggu depan. Josh terkejut apakah dia bebas begitu saja setelah semua yang terjadi. Claire mengatakan bahwa pengacaranya sangat hebat. FBI tidak bisa bertindak banyak jika memang keputusan hakim seperti itu. Claire juga memberitahu Arthur akan mengumumkan tuntutan ke Josh atas apa yang Josh lakukan dan minggu depan Josh bisa dipastikan di penjara. Arthur bilang jika Josh minta maaf maka Arthur akan mencabut tuntutan tersebut. Lalu dengan terpaksa Josh datang ke tower bertemu dengan Arthur dan meminta maaf. Arthur menghina Josh. Jika Josh tidak bekerja di sini, Josh bukanlah siapa-siapa. Dan Arthur mengatakan bahwa dirinya bukan seorang penipu. Claire mengantar Josh pulang. Claire memberikan sebuah hadiah ke Josh, yaitu rekaman CCTV saat Josh menghancurkan Ferrari milik Arthur. Di momen ini Josh tidak mau melewatkan kesempatan. Josh mengajak Claire untuk makan malam di hari Sabtu. Charlie bertanya apa yang terjadi. Josh tidak mengatakan bahwa dirinya baru saja minta maaf ke Arthur. Lalu Slade tiba-tiba bertanya jika uangnya disimpan di dalam brankas, siapa yang akan membukanya. Josh mengatakan dirimu. Slade menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membobol brankas selama ini. Slade hanya menjadi pencuri barang namun bukan pembobol brankas. Hal ini membuat mereka tertawa. Jika Slade tidak bisa mencuri, lalu untuk apa kita membawanya ke rencana ini? Josh teringat memiliki karyawan yang memiliki skill untuk membuka brankas, yaitu Odessa. Josh bertanya apakah Odessa bisa membuka brankas ini. Odessa sejak kecil sering diajari oleh orang tuanya bagaimana membobol berbagai macam jenis brankas. Namun Odessa tidak mau mencuri selama ini. Odessa mengatakan dirinya butuh 15 menit untuk membuka brankas itu. Keesokan harinya Fitz dan Josh mengawasi tower lagi. Tiba-tiba mereka melihat Charlie masuk ke tower. Josh bertanya apa yang dia lakukan di sana. Setelah beberapa waktu Josh menemui Charlie dan bertanya apa yang kamu lakukan. Charlie mengatakan bahwa dirinya dipanggil oleh Simon dan dia menawari Charlie untuk menjadi manajer menggantikan Josh. Josh tertawa mendengar hal ini karena selama ini Charlie tidak memiliki skill. Dia bisa masuk kerja di sini karena dibawa oleh Josh. Charlie tidak peduli dengan hal itu karena saat ini istrinya hamil dan Charlie butuh uang. Bahkan Charlie juga mengancam Josh jika Josh sampai masuk ke tower untuk mencuri maka Charlie akan menyalakan kode merah. Karena saat ini Charlie menjadi manajer dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Di rumah Odessa mengajari Slade bagaimana membobol brankas. Claire diundang oleh pengacara Arthur, di mana pengacara mengatakan hakim akan pindahkan jadwal sidang Arthur saat acara Thanksgiving. Hakim ingin menghindari kericuhan media untuk hal ini dan membiarkan berjalan setenang mungkin. Arthur juga berterus terang jika dirinya akan menuntut Josh dan teman-temannya atas perbuatannya. Claire bertanya bukankah dia sudah meminta maaf dan Arthur akan melupakan tuntutan itu. Arthur mengatakan tidak peduli dengan hal itu. Lalu Claire memberitahu Josh bahwa Arthur akan pindahkan jadwal sidang saat Thanksgiving dan Arthur akan menuntut Josh. Dia berbohong tentang permintaan maaf yang kemarin Josh lakukan. Lalu Josh memberitahu semua teman-temannya untuk bersiap. Keesokan harinya Josh menyuruh Henrik mencuri ponsel adiknya. Dia sedang hamil dan pasti naik kereta. Di sisi lain semua orang berkumpul untuk perayaan Thanksgiving di sepanjang jalan. Dan hari itu juga Charlie memberitahu semua karyawan bahwa saat ini dirinya menjadi manajer, bertepatan dengan acara Thanksgiving. Charlie tidak sefasih Josh dalam menjadi pemimpin. Makanya dia membawa catatan untuk bicara di depan umum. Today I am your lead and today is Thanksgiving. 43 parties, all garage 2. Today you might say we will not lose. Booyah. Henrik naik kereta mendekati adik Josh atau istri dari Charlie.
Lalu dia berpura-pura melihat peta pemberhentian dan mencuri telepon miliknya. Lester masih menjadi penjaga pintu, sedangkan Arthur dikawal oleh Claire untuk datang ke gedung persidangan. Enric mendatangi Josh dan menyerahkan ponsel hasil curiannya. Lalu tiba-tiba mereka melihat Slade menggunakan jas milik Josh datang ke tower. Mereka bingung apa yang Slade lakukan. Josh menyadari bahwa Slade sudah bisa membuka brankas. Dia datang ke sana sendiri karena ingin merampok dan membawa uang $20 juta sendirian. Pete bertanya apa yang harus kita lakukan. Josh mengatakan tetap pada rencana. Kita akan menghentikan Slade di lift. Salah satu staf keamanan memberikan pengawas CCTV majalah Playboy terbaru. Di lobi, Charlie mendapat pesan dari istrinya bahwa air ketubannya pecah dan sebentar lagi akan melahirkan. Dengan rasa bahagia, Charlie pergi dan menitipkan tugasnya pada stafnya karena Charlie akan ke rumah sakit. Setelah Charlie pergi, Josh, Enric, dan Pete masuk ke tower. Mereka memanfaatkan waktu saat staf keamanan keluar ingin melihat parade. Para pengawas CCTV juga tidak menyadari Josh masuk karena mereka semua asik melihat majalah Playboy. Di lobi, Odessa juga mengalihkan perhatian ke semua staf. Dia membawa kue ulang tahun untuk salah satu staf yang tidak bisa bahasa Inggris. Padahal itu bukan ulang tahunnya. Semua ini dilakukan untuk memberikan celah Josh agar bisa masuk ke lift. Di sisi lain, Slade menyamar menjadi seorang pembisnis dan ingin membeli apartemen bekas Pete. Dia ingin melihat kamar apartemen tersebut. Odessa memberikan sinyal ke Josh, namun saat Josh akan pergi ke lift, dia melihat Slade dan Simon naik lift tersebut. Lalu Josh memutuskan untuk naik tangga darurat. Saat sampai di kamar, Slade mengunci Simon di sebuah ruangan. Lalu menyetel musik dengan sangat keras agar tidak ada seorang pun yang tahu Simon terkunci di tempat itu. Lalu Slade naik lift menuju penthouse milik Arthur. Odessa memberi obat tidur pada kue ulang tahun dan mengantarkannya ke penjaga kamar Arthur. Namun ternyata penjaga itu tidak suka kue. Dan inilah yang Odessa lakukan, sob. Josh sampai di ruang mesin, lalu Josh mematikan lift yang Slade naiki. Odessa memberitahu bahwa penjaga sudah dilumpuhkan. Segera Josh naik ke penthouse milik Arthur. Di sisi lain, Slade keluar dari lift lewat pintu darurat dan naik ke atas. Mereka bertiga masuk ke ruangan Arthur, menutup kamera CCTV dan mulai menjebol tembok. Got it! Come on! Ternyata benar, Arthur menyembunyikan brankas di dalam tembok tersebut. Tiba-tiba Slade datang menodongkan pistol dan menyuruh mereka menjauh dari brankas. Odessa datang dari belakang dan menodongkan pistol ke Slade. Now drop that! Alright, down right now. On the ground, you bitch! On the ground! We had a plan! We had a plan! Now, shit, bitch, relax. Sissy bitch! Simon masih terjebak di dalam ruangan itu dan tidak bisa melakukan apapun. Charlie kembali ke tower dan mengatakan bahwa semua ini aneh. Saat sampai di rumah sakit, ternyata istrinya tidak ada. Istrinya mengatakan dirinya tidak pecah ketuban dan belum waktunya untuk melahirkan. Istrinya juga memberitahu bahwa bukan dirinya yang mengirim SMS karena HP-nya menghilang. Lalu Charlie menyadari sesuatu. Charlie datang ke ruang pengawas dan meminta tampilan CCTV di penthouse Arthur. Arthur sampai di gedung pengadilan, namun anehnya gedungnya terkunci. Penjaga mengatakan bahwa hakim berada di DC. Dia pergi ke sana setiap akhir pekan untuk berlibur. Arthur bingung dengan apa yang terjadi. Lalu siapa yang membuat janji memindahkan jadwal sidang? Claire menyadari sesuatu dan menyuruh anak buahnya segera kembali ke tower. Setelah beberapa waktu, akhirnya Odessa bisa membuka brankas. Namun ternyata sesuatu tak terduga terjadi, sob. Tidak ada selembar uang pun di dalam brankas tersebut. Mereka semua panik. Setelah semua yang mereka lakukan, mereka tidak mendapatkan apapun. Come on, now this is over. I'm gonna give it to you. No! I don't want... Bitch! Saat Fitz dan Slade berebut pistol, mereka tidak sengaja menembak bodi Ferrari milik Arthur. Lalu Josh menyadari ada yang aneh. Dia mendekati mobil itu dan meminta Enric membawa linggis. Ternyata ini bukan mobil biasa, sob. Karena semua lapisannya adalah emas. Itulah sebabnya Arthur sangat melindungi mobil ini. Fitz menghitung berat mobil ini sekitar 2000 pounds.
Jika semuanya terbuat dari emas dan dikalikan harga emas saat ini, maka total semuanya bukan 20 juta dolar, namun sekitar 45 juta dolar. Slade akan membongkar mobil ini dan membawa satu bagian, namun Josh melarangnya. Kita akan membawa semuanya. Enric bertanya bagaimana cara membawa mobil ini keluar. Josh memiliki rencana di atas ada mesin derek. Josh menyuruh Enric untuk naik ke atap mengoperasikannya. Kita akan membawa mobil ini turun ke kamar Fitz. Karena di sana sedang perbaikan, kita bisa menggunakan lift untuk membawa mobil ini turun. Fitz pergi ke kamarnya dan Josh membuka jendela kaca untuk mengeluarkan mobil tersebut. Claire bertanya ke Arthur apakah Arthur tahu alasan kenapa Arthur harus pergi dari penthouse hari ini. Arthur mengatakan tidak. Claire memberitahu bahwa seseorang ingin merampok penthouse Arthur. This is screw sober and trying to take. I just want to shit. Right, you know what? That's it. It's the robbery. All right. Penjaga di luar kamar Arthur mulai sadar. Di sisi lain, Fitz benar-benar takut dengan ketinggian. Namun dia harus menarik mobil dengan tali agar mobil masuk ke kamar. Penjaga mengedor pintu penthouse Arthur. Josh bingung apa yang harus dia lakukan. Jika dia tidak pergi, maka penjaga akan menangkapnya. Lalu Josh memutuskan untuk turun melewati tali derek. I'm not going out there. I got it! Yo, we got a dangle! Secara tak sengaja, Fitz malah tergantung di bawah mobil shop. Josh menyuruh Fitz untuk tenang dan mencoba meraih tali yang sudah dia pasang. Beruntungnya Charlie menolong Fitz. Jika tidak, Fitz sudah jatuh ke bawah. Claire hampir sampai ke tower namun jalanan tidak bisa dilewati. Tidak peduli FBI saat ini sedang parade dan mobil tidak bisa lewat. Charlie membantu mereka. Dia menghubungi Enric dan memberikan aba-aba jika harus menekan tombol turun. Sedangkan Josh dan Slade mengayunkan mobil agar bisa masuk ke kamar. We're gonna hook it. I'm getting ready to call Ralph. Charlie bertanya apa yang sebenarnya kalian lakukan. Josh mengatakan kita mencuri emas senilai 45 juta dolar. Mendengar hal ini, Charlie tidak peduli lagi menjadi manajer. Dia lebih memilih untuk membantu mereka. Lalu mereka mendorong mobil ke dalam lift. Fitz bertanya apa yang akan kita lakukan saat mobil sampai ke bawah. Josh mengatakan tidak tahu. Kita pikirkan itu nanti. Lalu mereka mencari kunci mobil. Josh secara tidak sengaja menemukan sebuah catatan di dompet kulit. Dan ternyata itu semua adalah catatan investasi dari orang-orang yang ditipu oleh Arthur. Arthur sudah sampai di tower. Josh dan kawan-kawan berhasil memasukkan mobil ke atas lift. Dan mereka mulai turun. Namun Enric mengatakan bahwa bukan Enric yang menggerakkan lift, namun keamanan. Mereka turun sampai ke lobi dan bersamaan Arthur dan Claire naik ke lift tersebut. Lalu lift mereka bergerak ke atas lagi sob. Karena tidak mungkin membawa mobil ini keluar, Josh menghubungi Lester dan merubah rencananya. Josh meminta Lester menyalakan truk putih dan pergi dari sini. Lester paham maksud Josh dan segera melakukannya. Setelah sampai di penthouse, mobil Ferrari kesayangannya hilang. Claire juga bertanya tentang brankas di dalam dinding. Arthur tidak mengatakan ke FBI tentang hal ini. Claire mengatakan akan mengirim Arthur ke penjara federal sampai tanggal sidang dilaksanakan. Arthur tidak peduli. Dia panik karena mobilnya menghilang. Arthur mengancam Claire jika sampai mobil kesayangannya meninggalkan gedung, maka Arthur tidak akan membiarkan Claire hidup tenang. Lalu Claire menyuruh anak buahnya membawa Arthur dan mengunci semua gedung. Claire mendatangi ruang pengawasan dan melihat CCTV tempat parkir. Sebuah truk menerobos keluar dari gedung. Claire menyadari bahwa truk itu yang membawa mobil. Lalu Claire memerintahkan anak buahnya menghentikan truk tersebut. Saat dibuka, ternyata truk itu kosong sob.
Lester mengatakan dirinya hanya mencuri truk dan mencoba bunuh diri sambil tersenyum. Claire menyadari bahwa ini hanyalah pengalihan dan Claire tahu siapa pelakunya. FBI menangkap semua orang yang diduga terlibat. Claire juga menangkap Josh dan mengatakan bahwa semua ini adalah ide Josh. Merubah jadwal sidang saat acara Thanksgiving adalah ide brilian. Mereka semua dibawa ke kantor FBI. Di momen ini Arthur bertanya di mana mobilnya. Josh mengatakan mobil itu terbuat dari emas dan uang yang Arthur gunakan untuk membuat itu adalah uang hasil curian. Josh tidak tahu di mana mobil itu berada. Arthur mengatakan anak buahnya akan menemukannya dan Arthur akan pastikan kalian semua mendekam di penjara. Josh menegaskan kami mungkin akan dipenjara untuk waktu tertentu. Namun Josh bisa memastikan Arthur akan dipenjara seumur hidup. Arthur bertanya, "Apa maksudmu?" Josh menemukan catatan yang Arthur sembunyikan di mobil Ferrari-nya. Josh yakin Arthur lebih takut kehilangan catatan itu daripada mobilnya. Mendengar hal ini, Arthur langsung panik sob. Lalu Arthur ingin membuat kesepakatan dengan mereka. Arthur akan memberikan uang 10 kali lipat harga Ferrari itu secara cash, asal Josh mengembalikan catatan tersebut. Dan Arthur tidak akan menuntut. Lalu Enric mengatakan bahwa di The Tower tidak menerima uang tips apalagi suap. Josh mengatakan ke Arthur skakmat. Josh diinterogasi oleh Claire. Lalu tiba-tiba Lovenko datang menjadi pengacara Josh. Lovenko mengatakan baru 2 minggu lulus sekolah hukum. Lovenko berterus terang ingin kliennya dibebaskan. Lalu Lovenko mengeluarkan buku catatan milik Arthur. Lovenko mengatakan bahwa semua itu adalah data korban penipuan Arthur. Dan Lovenko ingin menukarnya dengan kebebasan kliennya. Setelah berpikir, FBI akhirnya setuju dan membebaskan semuanya kecuali Josh. Josh akan dihukum 2 tahun atas kasus pencurian mobil. Josh tidak keberatan dengan hal itu asalkan teman-temannya semuanya bebas. Segera berita menyebar bahwa Raja Wall Street Arthur Shaw menjadi terdakwa kasus penipuan dan akan menghadapi putusan bersalah minggu depan. Di atap The Tower, Enric dan kawan-kawan membuka penutup kolam renang pribadi Arthur. Ternyata mereka menyembunyikan mobil di dalam kolam renang tersebut. Arthur ditahan di penjara federal untuk seumur hidupnya. Di akhir cerita, setiap karyawan korban penipuan Arthur mendapat sebuah paket, dan isinya adalah potongan mobil yang terbuat dari emas. Sedangkan Arthur dipenjara 2 tahun dengan tersenyum. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.